Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Andi Supriyadi. Hari ini saya bikin cake yang irit telur, hanya 2 telur, tapi hasilnya cantik dan segede ini teman-teman. Bisa untuk ide jualan atau untuk camilan sehari-hari. Rasanya super nyoklat, enak banget. Pertama, saya akan lelehkan 40 gram coklat dengan 50 ml minyak goreng. Setelah kedua bahan ini dicampurkan, langsung kita masukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Di sini saya sudah didihkan air, matikan api kompor. Kemudian ini diaduk-aduk terus sampai coklatnya semua meleleh. Ini bisa kita sisihkan, tunggu sampai dingin. Di wadah besar kita pecahkan 2 butir telur, tambahkan 90 gram gula pasir. Saya pakai gula halus ya teman-teman, tapi bebas ya mau pakai yang halus atau yang biasa. Tambahkan setengah sendok TSP, kemudian kita kocok dari kecepatan terendah hingga kecepatan tertinggi ya teman-teman. Kocok sampai putih, kental dan berjejak, tapi tidak terlalu sampai kaku banget ya teman-teman. Konsistensinya masih mudah tenggelam ya, jangan sampai terlalu kaku seperti ini. Kalau udah begini kita matikan mixernya. Nah, masih mudah tenggelam ya teman-teman. Kita tambahkan bahan lain, ada 1/4 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh baking powder, 80 gram terigu protein sedang dan 15 gram coklat bubuk agar tidak menggerindil. Di sini saya saring ya teman-teman. Ini ceritanya mau bikin black forest ekonomis ya teman-teman, karena hanya memakai coklat bubuk biasa ya, tidak memakai coklat hitam atau coklat black forest. Tambahkan setengah sendok teh vanila cair, kemudian kita masukkan coklat yang tadi sudah dilelehkan dengan minyak. Ini coklatnya udah dingin ya teman-teman, jangan masih panas ya, agar adonannya tidak turun. Nah ini dia, tambahkan setengah sendok teh atau sampai 1 sendok teh pewarna makanan warna hitam. Aduk terlebih dahulu sebelum mixernya dinyalakan agar tepungnya tidak berterbangan. Kalau udah sedikit tercampur baru kita nyalakan mixernya. Aduk dengan speed terendah sebentar aja ya teman-teman, jangan terlalu lama agar adonan tidak turun. Oke, ini kita angkat aja mixernya, sudah tidak diperlukan lagi. Kita lanjut mengaduk menggunakan spatula seperti ini sampai ke bagian dasarnya ya teman-teman. Pastikan tidak ada lagi minyak atau coklat yang masih mengendap di bawahnya. Aduk sampai merata seperti ini ya. Untuk loyang yang saya gunakan ukurannya 20 x 20 x 4 cm, sudah saya olesi tipis dengan margarin di bagian dasar, dan di atas kertas baking papernya saya oles juga ya dengan margarin tipis-tipis. Untuk pinggiran loyangnya tidak perlu diolesi dengan margarin ya teman-teman, agar tidak keriput nanti saat cake-nya sudah matang. Kalau adonan udah masuk semua, ini kita rata-ratakan aja seperti ini menggunakan spatula, dan kita oret-oret pakai tusuk sate untuk mengurangi gelembung-gelembung udaranya ya teman-teman. Dan di tahap ini saya udah panaskan kukusan ya teman-teman. Ini kukusannya udah panas banget teman-teman. Kukus selama 20 menit. Kalau pakai kukusan biasa, alasi dengan kain lap bersih ya, agar tidak menetes ke cake-nya. Dan udah saya tes tusuk, ini nggak ada yang menempel di tusukannya, berarti udah matang. Tuh, ini kering ya teman-teman, ini udah benar-benar matang ya. Ini masih panas, langsung aja saya keluarkan dari loyangnya, sisir bagian pinggirnya menggunakan spatula yang kaku seperti ini. Kemudian kita keluarkan dari loyang, tujuannya agar cake-nya nggak basah. Dan untuk baking papernya langsung aja kita buang ya teman-teman. Untuk toppingnya ini ada coklat ganache yang saya buat sendiri dari susu, coklat, margarin, dan sedikit tepung maizena yang dimasak sampai seperti ini ya teman-teman. Langsung aja saat cake-nya udah dingin kita tuangkan aja ke atas cake.
Langsung kita ratakan menggunakan spatula seperti ini sampai merata, dan kita tambahkan lagi topping lainnya agar rasanya makin mantul. Saya tambahkan dengan seres yang coklat ya teman-teman. Sambil nonton boleh dong di like kalau kalian suka sama resep ini, dan subscribe juga bagi kalian yang belum subscribe. Terima kasih. Oke, ini cake-nya langsung aja saya potong-potong seperti ini ya, diukur-ukur aja biar ngepas gitu ya teman-teman, serapi mungkin. Dan untuk toppingnya agar penampilannya lebih cantik, saya kasih buttercream yang saya bikin sendiri. Nanti resepnya saya bagi ya teman-teman di kolom deskripsi, dan di atasnya saya taburkan dengan choco chip ya, biar tampilannya lebih menarik, lebih menggugah selera, dan menambah nilai harga jual. Tinggal dikemas cantik ke dalam box yang transparan ya, yang ada plastik di bagian atasnya agar penampilan cantiknya kelihatan ya teman-teman. Untuk harga jualnya bisa diperkirakan dengan modal yang dikeluarkan ya teman-teman. Untuk buttercreamnya nanti akan saya tulis ya resepnya di kolom deskripsi ya teman-teman, atau kalian bisa menggunakan buttercream yang udah jadi ya. Cake ini juga bisa untuk base cake ulang tahun ya teman-teman. Kalau mau hasilnya lebih tinggi, gunakan 2 kali resep yang saya tulis ya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita cobain. Tuh lihat teman-teman, kalian bisa lihat sendiri tekstur cake-nya ini super moist ya. Ini lembut banget kayak kapas. Tampilannya juga menarik ya karena dihias seperti ini, dipotong-potong. Dan untuk semua toppingnya menambah rasanya jadi makin enak. Coklatnya berasa, manisnya pas. Untuk semua toppingnya enak banget. Untuk hasilnya lumayan gede walaupun pakai 2 telur. Ini beneran recommended banget buat kalian cobain. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye bye.